Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pembelajaran tematik SBDP kelas 5, tepatnya tema 2 subtema 2, yaitu KD 3.3 dan 4.3, yaitu materi properti tari. Silahkan disimak ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya adapun kegiatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti, kemudian mengenal karya tari daerah menggunakan properti, lalu unsur-unsur persiapan peragaan tari daerah. Langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, properti dalam tari. Properti tari adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian. Properti tari adalah semua alat atau benda yang digunakan sebagai media dalam pementasan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kita akan bahas fungsi properti dalam tari. Yang pertama, properti tari berfungsi untuk menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Yang kedua, berfungsi sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu untuk menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, untuk menambah nilai estetika atau keindahan tarian yang akan ditampilkan. Nah, jadi itulah tadi fungsi properti dalam tari. Selanjutnya, contoh properti tari. Dalam bentuk senjata, misalnya ada pedang, keris, tombak, rencong, gendewa atau busur dan anak panah. Kemudian dalam jenis lainnya bisa seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, sapu lidi, dan payung. Nah, itu tadi ya anak-anak contoh dari properti tari. Nah, kita lihat setelah ini gambar contoh dari properti tari. Nah, silahkan kalian perhatikan. Ini contoh gambar dari properti tari anak-anak. Ada kipas, bisa topeng, kemudian sampur atau selendang, lalu ada kuda lumping, ada tombak, ada payung, ada piring, dan ada gendewa atau busur panah. Itu tadi contoh dari properti tari. Selanjutnya, ingat ya anak-anak, nah setiap tari daerah itu pasti menggunakan properti yang sesuai dengan temanya. Misal, tari perang menggunakan properti seperti tombak atau bambu runcing. Kemudian ada tari Seudati dari Aceh menggunakan properti ikat kepala. Lalu ada tari Pakarena yang menggunakan properti kipas. Kemudian ada tari topeng yang pasti menggunakan properti topeng. Jadi disesuaikan dengan tema tariannya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Ini merupakan contoh tari daerah dan propertinya. Nah, perhatikan dulu gambarnya ini ya nak. Nanti Ustazah jelaskan setelah ini tarian daerah beserta asal dan propertinya. Baik, yang pertama, nah ini ada tari legong dari Bali. Nah, ini merupakan tari klasik dari Bali. Dia menggunakan properti kipas. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya ada tari Pakarena yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tari Pakarena ini juga menggunakan properti dari kipas. Selanjutnya ada tari Gandrung. Nah, tari Gandrung ini berasal dari Banyuwangi. Properti yang digunakan yaitu kipas dan selendang. Lalu ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk tari piring ini properti yang digunakan adalah piring.
Selanjutnya ada tari Bambangan Cakil yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, tari Bambangan Cakil ini properti yang digunakannya banyak ya nak. Ada selendang, ada gendewa atau busur panah, kemudian dia juga menggunakan keris, ada topeng dan lain-lain, masih banyak. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk tari lilin ini properti yang digunakannya ada lilin dan piring kecil. Selanjutnya ada tari kuda lumping. Nah, tari kuda lumping ini berasal dari Ponorogo. Adapun properti yang digunakan pada tari kuda lumping yaitu ia menggunakan kuda lumping, kemudian menggunakan cambuk, selendang dan lain-lain. Selanjutnya ada tari burung enggang atau tari enggang. Nah, ini berasal dari Kalimantan Timur. Adapun properti yang digunakan pada tari enggang yaitu menggunakan bulu dari burung enggang. Baik, selanjutnya ada tari topeng. Tari topeng ini berasal dari Cirebon atau Jawa Barat. Nah, adapun properti yang digunakan pada tari topeng yaitu dia memakai topeng. Jadi itu properti utamanya ya nak. Baik, kita lanjut. Ada tari payung. Nah, tari payung ini berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Adapun properti yang digunakannya, properti utamanya yaitu menggunakan payung. Namun ia juga menggunakan selendang ya, itu di gambarnya nak. Nah, jadi itu tadi ya nak beberapa contoh dari tarian-tarian beserta propertinya. Sebenarnya masih banyak lagi tarian-tarian yang lain, tapi saja hanya menyebutkan beberapa saja tadi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu unsur-unsur tari yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Yang pertama ada gerak tari, lalu yang kedua properti, yang ketiga ada kostum, yang keempat musik pengiring, dan yang kelima adalah tata panggung. Nah, jadi itu ya Nana unsur-unsur tari yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Nah, ini merupakan visualisasi atau gambarannya ya nak. Ada gerak tarinya, ada kostum, tata panggung, properti, kemudian ada musik yang mengiringinya. Nah, kemudian unsur-unsur persiapan peragaan tari. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu bentuk karya tari. Apakah mau berkelompok, berpasangan, atau tunggal. Yang kedua, pilihlah karya tari yang akan ditampilkan. Kemudian tentukan jumlah penari. Lalu yang keempat, menentukan musik iringan tari. Lalu memilih properti tari. Dan yang terakhir, menentukan busana tari. Nah, ini unsur-unsur persiapan peragaan tari tadi ya nak. Bentuk karya tarinya. Nah, ini ada contoh dari tari piring. Bentuknya berkelompok, jumlahnya 3-7 orang. Lalu iringan tarinya itu talempong dan saluang lagunya. Kemudian propertinya menggunakan mangkok atau menggunakan piring. Nah, untuk busana wanitanya bisa dibaca ya nak, itu untuk yang pria dan untuk yang wanita. Nah, itu tadi materi hari ini tentang properti tari. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak video hingga selesai. Jika ada kendala silakan WA Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.